Semuanya kembali lagi di MT Mobile Gaming. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai skills-skills apa saja yang ada di dalam game Idle MMO. Langsung saja kita mulai membahas mengenai skill yang pertama, yaitu skill woodcutting, teman-teman. Jadi untuk skill woodcutting ini teman-teman bisa menggunakan kapak ya teman-teman untuk meningkatkan kecepatan mendapatkan locknya itu. Jika kita cek ke dalam in-game, kita cek ke akun saya ini sedang melakukan skills woodcutting untuk mendapatkan mystical lock ya teman-teman. Ini kalau kita cek equipmentnya, ini saya menggunakan Arboreal Ender X, dimana kalau kita cek, ini dia memberikan status 40% woodcutting efisiensi teman-teman. Jadi lock ini kalau kita cek ke equipment ini, yaitu merupakan mystical lock ini tier paling akhir ya dari lock ini. Kalau kita lihat ke market teman-teman dan kita filter ke lock itu, teman-teman bisa menebang kayu itu dari pertama itu dari oak lock, U lock dari yang locknya itu warna tulisan berwarna putih, warna hijau, biru, hingga warna merah yang paling akhir, paling tinggi lah lock yang bisa teman-teman pegang, tebang. Lalu selanjutnya ini ada skills mining ya teman-teman, dimana dari skills mining ini teman-teman bisa mendapatkan ore ya teman-teman, atau biji besi atau biji batu bara ya teman-teman. Ini kalau kita cek ke akun saya yang sedang melakukan mining ini, nah akun saya ini sedang melakukan penambangan mystic ore teman-teman. Nah ketika teman-teman melakukan skills mining ini, teman-teman bisa menggunakan equipment pickaxe ya teman-teman. Di akun saya ini saya menggunakan pickaxe core strike yang memberikan efek 35% mining efisiensi. Sama seperti halnya untuk lock ya teman-teman. Kalau teman-teman cek di market itu, ore itu terdiri dari sama dari yang paling tier paling rendah itu ada coal ore, copper ore, tin ore, yang tulisannya itu warna putih. Lalu ada steel ore, mercury ore yang tulisannya warna hijau, lead ore, iron ore tulisannya warna biru. Lalu ada uranium ore, chromite ore, dan mystic ore yang tulisannya warna merah. Yang warna merah ini merupakan tier-tier level atas ya teman-teman. Nah, untuk next skill selanjutnya ini ada skills fishing atau memancing teman-teman. Di akun saya yang lain ini, saya ini sedang melakukan skills fishing untuk mancing great white shark teman-teman. Jadi untuk skills fishing ini tuh kita bertujuan untuk mendapatkan ikan yang nantinya bisa kita proses di skills cooking ya teman-teman. Sama dengan skills-skills yang sebelumnya, skills mining juga lanjutannya itu setelah teman-teman sudah mendapatkan ore itu bisa diproses dengan skill smelting untuk dapat metal bars teman-teman. Tapi kita lanjut di skill fishing dulu. Nah, di skill fishing ini juga sama seperti dua skill sebelumnya, itu bisa menggunakan tools teman-teman. Nah di akun saya ini saya menggunakan pancingan rune edge reeler yang memberikan efek 35% fishing efisiensi teman-teman. Jadi mancingnya itu lebih cepat. Lalu skill selanjutnya ini ada alchemy ya teman-teman. Di mana skill alchemy ini merupakan salah satu skill yang membutuhkan modal yang sangat mahal ya teman-teman. Kalau kita cek nih ke akun saya ini, di mana skill alchemy saya sudah di level 79. Nah, kalau kita cek ke dalam alchemy ini, teman-teman bisa melihat list dari essence kristal ataupun
potion yang bisa dibuat. Namun untuk skill alchemy ini teman-teman membutuhkan bahan dasar yang teman-teman bisa beli di market. Contoh, untuk teman-teman bisa membuat River Bend Essence Crystal, teman-teman harus memiliki Polar Bear Pelt dan Jeans Bottle, di mana teman-teman harus keluar modal untuk membeli dua item ini di market. Dan untuk Eldritch Crystal ini teman-teman bisa dapatkan di merchant ya teman-teman, atau tokonya NPC. Ini teman-teman bisa ke General Goods, teman-teman bisa beli. Ini ada Tarnished Vial, ada kristal yang disesuaikan dengan essence yang teman-teman ingin buat. Tapi teman-teman, untuk alchemy ini teman-teman tuh untuk bisa membuka resep-resepnya ini teman-teman harus beli resepnya itu di market teman-teman. Kalau kita cek ini di market, ini ada yang namanya kategori resep, dimana contoh ini ada gourmet essence resep, dimana untuk teman-teman bisa membeli itu butuh gold 277.000 teman-teman. Jadi sangat tidak disarankan untuk newbie yang baru bermain game Idle MMO memulai dari skill alchemy. Lalu skill selanjutnya ini ada skill smelting, di mana teman-teman yang sebelumnya itu sudah melakukan skills mining, sudah dapat ore, teman-teman bisa proses menjadi metal bar. Kalau kita cek ke market teman-teman, harga ore itu tidak terlalu mahal ya teman-teman. Ini tuh di kisaran paling murah ini coal ore 5 gold sampai mystic ore itu di 25 gold. Tapi kalau kita cek metal bar teman-teman, metal bar ini tergolong mahal ya teman-teman. Nih kalau kita lihat Mystic Bar itu nominalnya itu satunya itu 69 gold. Nah, tapi teman-teman untuk bisa melakukan skills smelting ini, teman-teman membutuhkan yang namanya coal ore, teman-teman. Jadi selain teman-teman mengumpulkan, contoh ini mau teman-teman mau bikin tin bar, teman-teman butuh tin ore plus coal ore. Jadi butuh 2 ore ya, teman-teman. Itu sih kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan skill smelting. Lalu selanjutnya ini force ya teman-teman. Force ini juga sama sih teman-teman, membutuhkan modal yang cukup lumayan mahal ya teman-teman. Ini contohnya ini jika ingin membuat tin sword ini teman-teman butuh tin bar dan juga coal ore. Jadi sangat tidak disarankan untuk teman-teman yang baru memulai bermain game idle MMO untuk langsung meningkatkan skill force ini. Jangan ya teman-teman. Jika penghasilan goldnya sudah stabil dari skills entah woodcutting, mining, atau fishing, teman-teman boleh lanjut ke alchemy atau forge. Lalu skill selanjutnya ini ada construction ya teman-teman. Ini merupakan skills baru ya teman-teman dari update patch sebelumnya. Jadi di construction ini teman-teman itu bisa melakukan gathering clay, sand, weak plank, iron fitting, brick, beam, dan lain-lainnya lah, banyak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk teman-teman bisa membangun rumah ya teman-teman. Di dalam rumah ini teman-teman bisa membuat yang namanya slot, di mana slot ini merupakan tempat atau petak di rumah teman-teman semua untuk bisa tempatkan suatu ruangan. Contohnya di rumah saya ini, saya punya ruangan remote conduit. Tujuannya saya bisa mengakses rumah saya ini di map manapun. Jadi efek dari ruangan OR Stellar 5 ini, di mana saya mendapatkan bonus tambahan waktu AFK ketika saya mining OR itu bisa di map manapun. Jadinya saya bisa menggunakan skill mining ini lebih lama daripada orang yang tidak memiliki ruangan OR Stellar 5 ini teman-teman. Jadi kurang lebih construction tuh kegunaannya seperti itu. Nah, untuk meditation ini sebenarnya
Saya belum pernah coba sih ya, teman-teman, kegunaannya untuk apa. Tapi kalau kita baca lebih dalam ini tujuannya untuk membuat guidance scroll ya teman-teman. Dimana scroll ini kalau dilihat tujuannya itu untuk memberikan boost ke orang lain. Mungkin teman-teman bisa melakukan jual beli scroll ini untuk memberikan buff ke orang lain dari skills meditation ini. Tapi kita sangat tidak disarankan untuk memulai meditation lah teman-teman, karena ini pasti butuh waktu yang lama ya untuk meningkatkan skills meditation ini. Jadi lebih baik mungkin bisa mulai dari woodcutting, mining, atau fishing. Dan kalau bisa tuh di combine ya teman-teman. Seperti contohnya skills mining dilanjutkan dengan skills smelting, atau skills fishing dilanjutkan dengan skills cooking. Jadi itu bisa lebih memberikan tambahan pendapatan gold ya teman-teman. Oh iya, tadi saya lupa. Dari smelting langsung lanjut ke force. Saya ketinggalan skills cooking. Nah, skills cooking ini merupakan skills yang bisa dibilang pendamping dari skills mining ya teman-teman. Kalau kita cek ya teman-teman skills cookingnya ini, jadi teman-teman itu bisa memasak ikan yang teman-teman dapatkan dari skills fishing itu untuk dijadikan makanan atau food yang tujuannya bisa diberikan untuk pets peliharaan atau untuk ke karakter teman-teman jika darah karakter teman-teman itu berkurang setelah bertarung melawan monster. Jadi itu kegunaan dari skills cooking ya teman-teman. Nah untuk hunting mastery ini, kalau kita cek ya teman-teman ke akun saya yang ini, dia itu sebenarnya tujuannya itu di bagian combat ya teman-teman. Ini saya hunting mastery ini hanya level 49 ya, karena fokusnya itu saya untuk masih mengumpulkan gold lah teman-teman. Jadi huntingnya itu jarang. Jadi kalau kita klik start hunt ini, karakter kita akan otomatis mencari musuh-musuh di sekitar map yang saya berada. Contoh, kalau kita cek ke map ya teman-teman, karakter saya ini ada di Maps The Citadel. Jadi kalau saya klik Start Hunt ini, karakter saya mencari musuh sekitar yang ada di map The Citadel ini, teman-teman. Jadi setelah sudah dicari, sudah ketemu, baru kita bisa mulai combat dengan monster-monster yang sudah kita temukan itu untuk mendapatkan drop item. Lalu next juga ini ada Guild Master ya, ini untuk meningkatkan aktivitas teman-teman di dalam guild lah. Ini jika teman-teman join ke guild ini, teman-teman biasanya bisa mendapatkan bonus. Contohnya saya ini join di guild Brandel ya teman-teman. Ini itu kalau kita lihat dari guild ini menyediakan energizing pool, dimana memberikan efek buff itu 6% primary skills, 6% combat XP, 6% hand XP, 6% hand efficiency, 5% battle magic find. Jadi ketika teman-teman membunuh monster itu dapat dropnya itu lebih banyak teman-teman. Sama seperti halnya 5% dungeon magic find, 5% world magic find, dan 6% guild mastery XP. Intinya teman-teman kalau join guild itu bisa mendapatkan buff-buff yang ditawarkan oleh guild yang teman-teman pilih. Lalu nextnya itu ini ada skills combat ya. Nah, combat level ini teman-teman berkesinambungan dengan jika teman-teman ingin melawan boss fight ya teman-teman. Contohnya di map The Citadel tadi saya ini ya teman-teman. Ini kalau kita lihat mau lawan boss di map ini, contohnya ini kalau mau lawan Veragor ini, dia itu levelnya level 90 teman-teman. Tapi level saya ini terlalu lemah nih untuk menghadapi bos Veragor ini. Jadi combat level itu sangat mempengaruhi teman-teman untuk kita kalau mau bertarung lawan boss fight. Jadi
Kalau teman-teman memang lebih fokus ke combat, teman-teman bisa meningkatkan skill combat teman-teman untuk bisa bertarung lawan bos-bos di setiap map. Lalunya ada dungeon ring ya. Ini tujuannya ini untuk berfokus ke dungeon sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan dungeon yang lebih sulit. Kalau kita cek ke dungeon juga ini berpatokan dengan skills combat juga sih teman-teman. Jadi skills combat dan skills dungeoneering sih. Kalau dicek ini di dungeon the Nexus ini sih teman-teman sama ya, combat statsnya ini masih terlalu rendah. Jadi kalau saya mau masuk ke dungeon ini kemungkinan besar karakter saya akan mati ya teman-teman. Jadi tidak bisa masuk ke dungeon ini. Jadi harus tingkatkan combat level dan equipment terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada bartering. Nah, bartering ini teman-teman untuk meningkatkan levelnya itu teman-teman bisa menjual item-item yang di inventory teman-teman. Contohnya ini ada chestplate upgrade stone deck. Jika kita jual ke vendor ini satu chestplate upgrade stone ini saya bisa mendapatkan 57 gold dan saya bisa meningkatkan skills level bartering. Jika skills level barteringnya ini semakin meningkat, maka gold yang saya bisa dapatkan ketika jual ke vendor itu bisa lebih banyak. Nah, vendor ini merupakan NPC ya teman-teman, untuk kalau kita males lah jualan sama player lain, kita bisa jual langsung ke si vendor ini. Tapi tentu harganya lebih rendah ya jika teman-teman jual ke player lain. Lalu selanjutnya ada pet mastery. Ini skills yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kita melatih pet kita. Ini kalau kita cek ya teman-teman ke pet kita ini, saya punya beberapa pet tapi tidak terlalu fokus untuk saya tingkatkan untuk saat ini karena masih cari gold untuk membeli equipment yang lebih baik lagi. Jadi pet master itu kita bisa mengirim pet-pet kita ini untuk bertarung ya teman-teman. Dimana nanti mungkin ada video terkhusus untuk membahas petsnya teman-teman. Jadi intinya yang paling penting itu si pet master ini untuk memberikan efek pelatihan pet yang kita miliki teman-teman. Lalu Shadow Mastery, Yule Mastery, Springtide Mastery, dan Lunar Mastery ke keempat skills ini bertujuan ini untuk support dari masing-masing campaign ya teman-teman. Shadow Mastery untuk Eve of Shadow campaign, Yule Mastery ini untuk Yule Fast campaign, Springtide Mastery ini untuk Springtide Fair campaign, dan Lunar Mastery ini untuk Moonlit Festival campaign. Jadi di dalam game Idle MMO ini juga ada campaign-nya ya teman-teman. Kalau kita lihat ini ada campaign yang berbeda-beda. Contohnya ini ada campaign Ombrick Upscaling, di mana jika kita melakukan misi-misi yang sifatnya daily, ada weekly, ada monthly, teman-teman bisa redeem poin teman-teman ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Contohnya saya bisa dapat skin dan token. Jadi bahkan essence pun ini juga saya bisa dapat potion, bisa dapat token, bisa dapat skin. Nah, semuanya bahkan saya udah bisa klaim. Dan yang lebih menarikkan kita bisa ganti-ganti skin juga ya di sini. Skin saya udah cukup banyak. Ini dari yang tadi kita dapatkan bisa kita langsung equip saja skinsnya, lalu karakternya bisa berubah ya teman-teman. Ini jadi teman-teman kalau bosan pakai skin ini bisa dirubah-rubah kalau teman-teman menyelesaikan dari misi-misi campaign teman-teman. Jadi saya rasa untuk video kali ini sudah cukup panjang ya teman-teman, membahas skill-skills yang ada di dalam game Idle MMO. Jadi cukup dulu untuk video pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.